Pemirsa, kita akan membahas situasi terkini perang Amerika Serikat dan Iran bersama pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman yang sudah bergabung melalui sambungan virtual untuk kali ini. Selamat sore Pak Mustafa. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita melihat bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ini semakin meningkat. Amerika Serikat menyita kapalnya Iran, kemudian Iran membalasnya dengan serangan drone. Apa yang bisa kita baca dari situasi ini? Padahal kondisinya kita sudah mendekati ujung dari gencatan senjata begitu. Ya, ini bisa dilihat semacam perang urat saraf ya. Dan sekaligus taktik perang menjelang perundingan di Islamabad besok atau besok lusa. Jadi antara Iran dan Amerika ini saling melakukan taktik menekan untuk mendapatkan konsesi dari kedua pihak. Maka jika perundingan di Islamabad ini mau dilanjutkan lagi, tidak ada pilihan lain kecuali Amerika sama Iran saling memberi konsesi, khususnya apa yang terjadi di Selat Hormuz sekarang. Nah, Iran kan menuntut bahwa Amerika harus segera mencabut blokadenya atas Selat Hormuz, itu yang pertama. Dan kemudian Iran, karena situasi semakin runyam seperti yang diberitakan berita satu tadi, bahwa Amerika telah menyita satu kapal kara ketika menuju pelabuhan Bandar Abbas. Ini semakin memperrunyam situasi Selat Hormuz. Ini yang membuat perundingan di Islamabad yang seharusnya dimulai besok ya, ini penuh ketidakpastian. Karena sampai sekarang Iran belum mengirim delegasinya ke Islamabad, meskipun katanya delegasi Amerika sudah sampai atau sudah mendekati sampai Islamabad. Maka untuk menyelamatkan perundingan di Islamabad ini tidak ada pilihan lain kecuali Amerika memberi konsesi, seperti misalnya mencabut blokade di Selat Hormuz selama perundingan Islamabad berlangsung, tanpa ada gerakan atau keputusan konsesi dari Amerika, maka sulit membayangkan perundingan Islamabad ini bisa dimulai lagi. Baik Pak Mustafa, kalau kita melihat di upaya perundingan yang sebelumnya begitu ya, yang disebut berlangsung selama 21 jam tapi gagal menghasilkan kesepakatan itu kan kita melihat bahwa ternyata di tengah perundingan yang berlangsung di Pakistan, ada kapal Amerika yang bergerak di kawasan Selat Hormuz begitu. Itu berlangsung ketika perundingan sedang berlangsung. Nah sekarang sudah mau perundingan lagi, ada penutupan Selat Hormuz, ada blokade. Mungkinkah kalau Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut blokadenya itu akan benar-benar dituruti begitu oleh Amerika Serikat agar perbincangan atau perundingan itu bisa berlangsung, akhirnya perwakilan Iran mau berangkat ke Pakistan? Nah, ini yang diharapkan adalah tentu Pakistan ya, sebagai mediator perundingan. Dan kemudian juga kekuatan global lain seperti China dan Rusia untuk membujuk menekan Amerika agar dia mencabut blokadenya atas Selat Hormuz, atau minimal meringankan blokadenya atas Selat Hormuz, misalnya dengan membebaskan kapal tanker Iran yang sudah disita itu, kemudian juga mengizinkan kapal-kapal non-Iran untuk berlabuh ke pelabuhan Iran ya selama perundingan berlangsung, karena diberitakan ya bahwa Amerika sudah menghalau balik sebanyak 23 kapal dari berbagai negara yang akan menuju ke pelabuhan Iran. Ini kan bahaya, sangat bahaya kan. Ini karena ini Amerika menerapkan blokade total atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, ini sangat tidak membantu bagi suksesnya perundingan Islamabad yang akan dimulai besok atau besok lusa. Maka tidak ada pilihan lain kecuali Amerika meringankan blokadenya atas Selat Hormuz itu. Baik, jadi ini yang lagi dinantikan begitu ya oleh pihak-pihak manapun
agar perundingan ini bisa berjalan begitu. Tapi kalau kita melihat dengan situasi yang ada sekarang, artinya apa yang bisa kita harapkan? Apakah perundingannya akan berlangsung atau perundingannya akan tertunda? Kalaupun perundingannya berlangsung, bagaimana kemudian kita akan membaca ini? Apakah mungkin gencatan senjatanya akan diperpanjang atau ya sudah berakhir pada koreksi kalau saya salah Rabu malam besok? Ya, ini ada 3 kemungkinan ya. Kalau berbicara masa depan perang Iran-Amerika dan sekaligus juga masa depan perundingan Iran-Amerika. Yang pertama, kemungkinan, dan ini kemungkinan besar ya, perundingan tetap berjalan ya. Mungkin di saat-saat terakhir Iran akan mengirim delegasinya ke Islamabad. Seperti perundingan yang lalu kan Iran terlambat mengirim delegasinya, tapi di saat-saat terakhir dia mengirim delegasinya. Saya kira skenario ini juga terjadi saat ini ya, karena sekarang di Jakarta ya, ini baru jam 5 kurang seperempat. Itu ada selisih 3 jam dengan Islamabad. Berarti di Islamabad itu sekarang baru jam berapa? 3 jam, baru jam 2 siang. Jadi delegasi Iran itu masih ditunggu sampai nanti malam atau paling lambat besok pagi Rabu ya. Jadi skenario pertama, Iran akan mengirim di saat-saat terakhir karena mungkin ada lobby Pakistan atau China, Rusia dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang Iran tetap tidak mengirim, tidak mengirim delegasi tersebut. Tapi apakah perang ini akan berlanjut atau dilanjutkan lagi kalau Iran tidak mengirim delegasi? Mungkin belum tentu juga. Walaupun misalnya perundingan Islamabad besok tidak jadi digelar atau ditunda karena memang masih ada tarik menarik perundingan antara Iran dan Amerika soal Selat Hormuz ya, bukan berarti Amerika langsung melakukan pengeboman lagi ke Iran. Bisa jadi Trump memilih membiarkan status quo seperti ini. Jadi tidak perang, tidak damai juga. Jadi ada semacam perang dingin dan tidak tahu sampai kapan. Itu skenario kedua. Skenario ketiga adalah ya perang seperti ancaman Trump tadi. Jadi jika perundingan ini tidak jadi digelar dan masa gencatan senjata selama 2 minggu berakhir, kan berakhirnya di Iran. Halo? Baik, bisa diulang sedikit bagian terakhir ya Pak Mustafa? Ya, skenario ketiga adalah ya, jika perundingan itu gagal digelar besok, maka Trump akan melaksanakan ancamannya, yaitu melakukan pengeboman besar-besaran terhadap berbagai sasaran di Iran. Ini yang tidak dikehendaki oleh semua pihak. Dan kalau menurut saya, ini kemungkinan, walaupun ada kemungkinan ya, ini kecil. Jadi kemungkinan terbesar itu adalah yang pertama, jadi perundingan akan berlanjut dan gencatan senjata kemungkinan diperpanjang. Kemungkinan yang kedua, jika perundingan ini tidak jadi digelar atau ditunda misalnya, ya, Trump akan membiarkan situasi status quo seperti ini. Dia hanya memainkan kartu Selat Hormuz seperti sekarang. Jadi terus memblokade Selat Hormuz. Jadi situasinya seperti saat ini. Yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi adalah mulai lagi perang besar-besaran. Dan saya kira yang ketiga ini walaupun ya mungkin terjadi, tapi paling kecil di antara 3 skenario tersebut. Baik, kita akan nantikan dari ketiga skenario ini mana yang akan terjadi begitu, tapi tentu kita berharap semuanya bahwa situasinya bisa segera lebih cair lagi untuk kedua pihak sehingga akhirnya bisa berunding dan memutuskan untuk berdamai saja begitu daripada meneruskan perang ini. Pak Mustafa Abdurrahman, pengamat Timur Tengah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih ya.